Saya sudah siuman dan menangis ketika Catherine datang. Tetapi pingsan lagi. Musa, adik Catherine, juga pingsan. Ucap Marieke dalam DI Panjaitan gugur dalam seragam kebesaran. Worldwide Production present. Pada 1 Oktober 1965, Letkol Herman Saren Sudiro bersama 6 anak buahnya bergerak ke Kebayoran dengan mengendarai kendaraan lapis baja jenis Saracen. Berdasarkan keterangan dari Letkol Triharjo, seorang perwira kavaleri, bahwa telah terjadi keributan di Jalan Hasanuddin 53 yang merupakan rumah Brigjen DI Panjaitan, Asisten 4 Logistik Menteri Panglima Angkatan Darat. Triharjo dari SWAT meminta Panser dengan alasan untuk mengusir Garong dari rumah DI Panjaitan. Ujar Herman dalam autobiografinya Ancemun Gula Pasir, Budak Angon Jadi Opsir. Ada 2 Panser Saracen yang diparkir di rumah Herman. Perintah agar Panser itu berada di rumah Herman berasal dari Brigjen Muskita, Wakil Asisten 2 Menpangan. Saat itu, Herman menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Antar Angkatan dan Kesiapsiagaan SWAT 2. Dia bertanggung jawab atas pengawasan dan patroli Markas Besar Angkatan Darat. Herman berangkat dari tempat tinggalnya di Jalan Daksa dan tiba di tujuan saat hari menjelang pagi. Begitu sampai di rumah Panjaitan, Herman meloncat turun dari Panser sambil mendekap senjata G3 Getmi dalam kondisi siap menembak. Pintu gerbang halaman rumah Panjaitan masih terkunci, tetapi kaca-kaca jendela pecah berantakan. Suasana rumah terlihat aneh dan mengundang kecurigaan. Dalam buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, dikisahkan bahwa Herman Sarens langsung masuk dan menemui Marieke Panjaitan, istri Panjaitan di lantai atas. Saat ditemui, Marieke masih dalam keadaan psikologis yang terpuruk dan trauma melihat tentara berseragam. Istri Panjaitan lalu mengusir Herman Sarens dari rumahnya. Menurut anak-anak Panjaitan, suasana rumah mereka saat itu benar-benar sangat menyeramkan. Genangan darah, bercak-bercak, dan lubang peluru terlihat di mana-mana. Perabot-perabot rumah tangga berantakan dan serpihan lampu berserakan. Demikian pula lukisan-lukisan, banyak yang terkena tembakan. Herman lalu menuju pintu halaman, kemudian bertemu dengan Brigjen Junus Samosir, Wakil Asisten 1 Menpangap yang merupakan kawan karib DI Panjaitan. Samosir tidak menduga Herman Sarens datang ke rumah Panjaitan. Mereka saling bertegur sapa. Herman memperoleh informasi bahwa Panjaitan diculik oleh pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa berdasarkan keterangan dari keluarga Panjaitan. Hal ini sesuai dengan tulisan Ako Manafe dalam Teperpu mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para pelakunya. 1 peleton pimpinan Serda Sukarjo dan Batalion 454 Banteng Riders di Ponorogo adalah pasukan yang bertugas menculik Panjaitan. 1 regu Brigade Infanteri Jaya Sakti dan sekelompok sukarelawan pemuda rakyat. Tindak tanduk pasukan Bengis itu membuat Catherine, putri sulung Panjaitan, berusaha mencari pertolongan. Awalnya, dia mencari bantuan ke rumah Jenderal Abdul Haris Nasution di Jalan Teuku Umar 43. Catherine tiba di rumah Nasution yang tampak dikerumuni banyak orang. Warga sekitar mengatakan bahwa Jenderal Nasution diculik. Catherine lalu cepat-cepat pergi ke rumah bapak tuanya, Samuel Panjaitan, kakak dari DI Panjaitan, dan memberitahukan keadaan yang terjadi pada malam 30 September. Saat menjelang siang, warga ramai berdatangan ke rumah Panjaitan. Beberapa di antaranya adalah pejabat dan perwira TNI. Siang itu, anak-anak Panjaitan masih menangis dan kebingungan. Saya sudah siuman dan menangis ketika Catherine datang. Tetapi pingsan lagi. Musa, adik Catherine, juga pingsan. Ucap Marieke dalam DI Panjaitan gugur dalam seragam kebesaran. Sementara itu, setelah melihat keadaan di rumah Panjaitan, Herman Sarens kembali menaiki pansernya. Herman akan melaporkan peristiwa ini pada atasannya, Asisten 2
Operasi Main Pangat Maijen Jamin Gintings. Namun ternyata Gintings belum pulang dari Medan karena sedang bertugas bersama Wakil Perdana Menteri Subandrio. Lalu Herman melapor kepada Wakil Gintings, yakni Brigjen Muskita. Panser Herman kemudian melaju ke kediaman Muskita di Jalan Mangun Sarkoro. Pada waktu penumpasan gerakan 30 September 1965, panser yang ada di rumah saya gunakan untuk menggebuk orang-orang PKI.